Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmih. Kita masuk ke hadis yang ke-11 dari kitab Bulughul Maram. Wa 'an Ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu, semoga meridhai Allah Ta'ala yang maha luhur, anhuma, dari Ibnu Umar. Qala, telah berkata Ibnu Umar, qala, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhillat, telah dihalalkan, lana, bagi kami, maitatani, dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Fa ammal maitatani, adapun dua bangkai itu adalah fal jaradu, adalah belalang, wal hud, dan ikan. Wa amma, dan adapun ad-damani, dua darah, fal kabid, maka hati, wattihal, dan limpa. Akhraja, telah mengeluarkan hadis ini oleh Ahmad, Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa fihi, dan di dalamnya dha'fun, terdapat riwayat yang dhaif. Hadis ini menjelaskan tentang dua bangkai yang halal, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Kemudian adapun dua darah yang halal, maka darah itu adalah hati dan limpa. Sebenarnya hadis ini dhaif, atau lemah. Hadis ini dinyatakan lemah karena melalui jalur Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari Ibnu Umar. Imam Ahmad berkata bahwa hadis-hadis Abdurrahman bin Zaid adalah mungkar. Nah, kita jangan ini yang namanya mungkar, riwayat mungkar itu terus orangnya buruk, enggak. Ini hanya saja Abdurrahman bin Zaid ini riwayatnya, bukan orangnya. Riwayatnya itu dinyatakan mungkar, mungkin karena beliau itu pelupa dan yang lain sebagainya dalam ilmu hadis, maka hadisnya tidak dipakai. Tapi jangan menghukumi orang yang dihukumi mungkar itu adalah orang yang buruk. Karena mungkin kalau kita sendiri yang meriwayatkan hadis itu mungkin nggak cuma mungkar, tapi mbah mungkar, mungkin mungkar kar seperti itu. Jadi hadis dari Abdurrahman bin Zaid itu disebut mungkar. Karena itu hadis ini tidak dapat dijadikan hujah secara mandiri dalam penetapan hukum. Akan tetapi hukum yang terkandung di dalamnya, hukum yang terkandung dalam matan hadis ini itu didukung oleh dalil-dalil sahih yang lain. Makanya boleh dipakai hukumnya karena ada dalil lain. Kalau secara riwayatnya hadis ini dikatakan mungkar. Tapi kalau hukum yang berada dalam hadis ini itu tidak mungkar, hukumnya boleh dipakai karena memiliki dalil-dalil lain dari hadis yang sahih. Contohnya tentang bangkai ikan itu halal berdasarkan pada sabda Nabi, pada hadis pertama dari bab ini, yaitu wa tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu, air laut itu halal, fil bahri wa tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu, di dalam lautan itu, fil bahri wa tahuru ma'uhu, lautan itu suci airnya, wa hillu, dan halal, maitatuhu, semua bangkai-bangkai hewan lautnya itu halal. Kemudian hadis tentang belalang itu halal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya beliau menyatakan bahwa kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 7 peperangan. Kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam 7 peperangan, dan kami memakan belalang bersama beliau. Kemudian tentang hukum halalnya hati atau kabid dan limpa itu berdasarkan oleh ijma' atau kesepakatan para ulama. Kemudian begitu pula hadis ini boleh dipakai sebagai hukum. Yang selanjutnya adalah
faidah dari hadis ini ya, atau poin-poin penting dari hadis ini, yaitu nomor 1, bangkai ikan itu halal dimakan. Yang kedua, bangkai belalang juga halal dimakan. Yang ketiga, hati dan limpa halal dimakan meskipun termasuk darah yang membeku. Kemudian nomor 4, hadis dhaif boleh diamalkan apabila maknanya didukung oleh dalil-dalil atau hadis atau ayat yang sahih serta ijma'. Yang kelima, keumuman larangan bangkai dan darah memiliki beberapa pengecualian yang telah ditetapkan oleh syariat. Demikian penjelasan tentang hadis yang ke-11. Barangkali teman-teman mau menambahi ya, silahkan tulis di kolom komentar. Saran dan kritik dari panjenengan semua sangat bermanfaat bagi kami untuk berkembangnya channel ini. Semoga kelak dapat membawa banyak manfaat untuk umat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.